Baik, Mbak ini tadi baru pulang kerja atau gimana? Iya Mbak, baru pulang kerja. Baik, sebelumnya kan kita belum pernah ketemu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Intan Daviani. Kalau dengan Mbak sendiri, Mbak siapa? Saya Dinda Rahma. Mbak ini kalau boleh tahu asalnya dari mana ya? Saya berasal dari Palembang. Jadi bagaimana dengan kegiatan Mbak Dinda pada hari ini? Ya, jadi saya itu baru pulang kerja ya Mbak ya. Jadi saya itu kayak merasa bingung banget dengan pekerjaan saya yang saat ini. Karena saya itu udah bekerja 3 tahun, tapi itu saya itu tidak merasa berkembang dan saya itu sudah mulai merasa jenuh dengan pekerjaan saya ini. Oke, berarti Mbak Dinda ini baru saja pulang kerja dan merasa sangat-sangat bete dengan pekerjaan Mbak sekarang ini ya. Iya. Baik, jadi Mbak Dinda ini baru saja pulang kerja dan Mbak Dinda ini merasa jenuh dengan pekerjaan Mbak Dinda ya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan konseling karir dan tujuannya itu apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan dan konseling karir dan tujuannya itu apa. Nah, jadi bimbingan karir ini nih adalah layanan yang membantu Mbak Dinda dalam merencanakan dan mengembangkan karir Mbak Dinda itu sendiri. Dan tujuan dari BK Karir ini memberikan bimbingan agar Mbak Dinda itu mengenali potensi diri, memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, serta merencanakan jalur karir yang tepat untuk mencapai tujuan profesional di masa depan Mbak Dinda ke depannya. Baik, kita masuk ke layanan screening. Apakah Mbak Dinda ini sudah pernah mengikuti konseling karir sebelumnya? Belum Mbak. Oh belum. Jadi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya Mbak, untuk bimbingan konseling karir itu apa dan tujuannya itu apa. Apakah Mbak Dinda sudah jelas? Ya, jelas Mbak. Mbak Dinda ini mengikuti konseling dan datang ke sini itu dapat info dari mana sih kalau boleh saya tahu? Ya, saya datang ke sini karena direkomendasikan dari teman kerja saya, katanya kalau ke sini tuh bisa konseling gitu. Dan dari teman saya itu katanya bagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan asas-asas utama dalam konseling pada hari ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana saya akan menjaga informasi pribadi dari Mbak Dinda. Jadi di sini saya akan menjaga informasi pribadi Mbak Dinda. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Ini mengacu pada pentingnya menciptakan komunikasi yang jujur dan terbuka antara saya dan Mbak Dinda agar proses konseling ini berjalan dengan efektif. Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Mbak Dinda berpartisipasi dalam konseling secara sukarela tanpa ada paksaan dengan kesadaran penuh atas pilihan dan keterlibatannya dalam proses tersebut. Kalau boleh tahu kedatangan Mbak Dinda ke sini itu untuk apa sih tujuannya? Oh iya, jadi tujuan saya datang ke sini itu untuk mengatasi rasa kejenuhan dalam pekerjaan saya. Nah, saya juga itu ingin mengembangkan potensi diri saya dalam pekerjaan tersebut agar tidak stuck di situ-situ saja. Jadi Mbak Dinda di sini merasa jenuh dengan pekerjaannya dan terus Mbak juga ini ingin mengembangkan diri Mbak agar tidak stuck di situ saja ya. Iya Mbak. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, saya akan jelaskan kontrak konseling. Di sini ada 6 tahap. Yang pertama itu yang sudah kita lakukan itu kita lakukan selama 1 sampai 1,5 jam. Terus yang kedua itu apa sih? Yang pertama itu yang sudah kita lakukan yaitu contracting dan exploring. Kita lakukan selama 1,5 jam. Yang kedua itu
kuesioner dan tes-tes 2 jam sampai 6 jam. Yang ketiga itu umpan balik dan diskusi tentang pekerjaan rumah atau PR dan hasil-hasil kuesioner atau tes itu selama 2 jam. Terus yang keempat itu diskusi tentang refleksi dan PR. Curah pendapat ide-ide, mendiskusikan realisme ide-ide, informasi tentang ide-ide, dan menyepakati rencana riset dan tindakan. Itu 1 sampai setengah jam. Kunjungan kelima itu kunjungan pertama itu ada contracting, exploring itu 1,5 jam. Terus kunjungan kedua itu kuesioner dan tes-tes 2 jam sampai 6 jam. Kunjungan ketiga itu umpan balik dan diskusi tentang pekerjaan rumah atau PR dan hasil-hasil kuesioner atau tes itu selama 2 jam. Terus yang keempat diskusi tentang refleksi dan PR, curah pendapat ide-ide, mendiskusikan realisme ide-ide, informasi tentang ide-ide, menyepakati rencana riset dan tindakan itu 1,5 jam. Yang kelima itu review kemajuan dan berlatih job hunting itu 1,5 jam. Yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi ini mengukur sejauh mana sih Mbak Dinda itu telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sesi konseling ini. Baik, sebelum kita lanjut, kita tanda tangan kontrak konseling dulu ya Mbak Dinda. Iya. Baik, di sini. Silakan Mbak Dinda. Bisa diceritakan lebih detail tentang pekerjaan Mbak Dinda saat ini dan mengapa sih Mbak Dinda itu merasa jenuh? Jadi saya itu bekerja di bagian pemasaran ya Mbak ya, dulu itu. Nah pekerjaan ini itu menyenangkan karena banyak tantangan dan peluang baru. Namun sekarang rutinitas yang sama seperti setiap hari itu membuat saya itu merasa sangat jenuh dan stuck gitu. Saya itu tidak merasa ada kesempatan untuk berkembang lebih baik lagi kayak gitu atau lebih jauh. Apa yang Mbak nikmati dulunya pekerjaan ini dan bagaimana itu berbeda dengan perasaan Mbak Dinda sekarang? Jadi itu saya dulu itu suka tantangan ya untuk menemukan cara baru dalam memasarkan produk. Saya itu merasa setiap proyek baru tersebut adalah kesempatan atau peluang saya untuk belajar kayak gitu Mbak. Tapi sekarang itu saya merasa tugas-tugas saya itu semakin monoton. Nah, dan saya itu merasa tidak ada ruang untuk mencoba hal-hal baru atau ide baru seperti itu. Oh alah, itu sangat wajar ya Mbak. Kadang-kadang dalam pekerjaan yang sudah berjalan lama, rasa jenuh bisa muncul jika tidak ada perubahan atau tantangan baru. Apa yang Mbak Dinda harapkan dari karir Mbak Dinda ke depannya? Apakah Mbak Dinda ingin tetap di bidang yang sama atau mencari hal yang baru? Jadi saya itu tuh masih suka di bidang pemasaran ini Mbak. Tapi itu saya ingin lebih banyak tanggung jawab atau kesempatan untuk mengembangkan ide-ide baru. Nah, mungkin saya bisa beralih ke posisi yang lebih strategis seperti manajer pemasaran. Itu adalah langkah yang bagus ya untuk mencapai promosi tersebut. Mungkin Mbak Dinda bisa mulai dengan mengidentifikasi keterampilan baru yang perlu Mbak Dinda kembangkan, seperti kepemimpinan atau kemampuan analisis pasar yang lebih dalam. Apakah Mbak Dinda sudah mulai memikirkan tentang pelatihan atau sertifikasi tambahan?
Jadi sebenarnya itu saya belum terlalu memikirkannya, Mbak ya. Tapi saya rasa itu bisa jadi solusi untuk saya. Selain itu, Mbak Dinda juga bisa mencari kesempatan untuk bekerja pada proyek-proyek yang lebih menantang di tempat kerja Mbak Dinda saat ini. Apakah ada cara untuk berkolaborasi dengan tim lain atau mengambil proyek tambahan yang bisa memperkaya pengalaman Mbak Dinda? Mungkin itu ide yang menarik ya, Mbak, bagi saya. Saya akan mencoba berbicara dengan atasan saya untuk melihat apakah ada kesempatan untuk hal itu seperti itu. Baik, Mbak Dinda juga bisa mencari mentor di tempat kerja yang bisa memberikan panduan lebih lanjut dan membantu Mbak Dinda itu berkembang. Jangan ragu untuk memperjelas tujuan karir Mbak Dinda dan berkomunikasi dengan atasan atau HR tentang kesepakatan yang Mbak Dinda lakukan. Terima kasih ya, Mbak ya, atas saran-sarannya. Saya itu merasa lebih jelas sekarang tentang langkah-langkah yang perlu saya ambil. Sama-sama ya Mbak Dinda. Mbak Dinda juga harus ingat perkembangan karir itu adalah proses yang terus berjalan. Jangan takut untuk mengambil inisiatif dan mencari peluang. Jika Mbak Dinda membutuhkan bantuan lebih lanjut, saya siap membantu kapan saja. Sebelum kita tutup konseling pada hari ini, kapan kita bisa melakukan konseling selanjutnya? Mungkin untuk hari Kamis depan ya, Mbak ya, karena di situ saya ada libur dan mungkin di situ saya akan datang kembali ke sini untuk konseling. Oke, baik. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Dikarenakan juga waktunya sudah mau habis ya Mbak, dan kita melanjutkan sesi selanjutnya dengan kesepakatan Mbak Dinda tadi. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Dinda sudah berkunjung ke sini. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih juga. Oke, kita cukupkan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.